masyarakat yang mayoritas Hindu. Baru-baru ini benar-benar muncul juga kepemukaan banget terkait dengan Hindu Bali yang entah dari mana asal muasalnya seolah-olah berbenturan dengan suatu ajaran khusus, sebut saja Hare Krishna. Nah, mungkin Bapak Senator sendiri sudah mengetahui akan kondisi tersebut. Sebenarnya bagaimana sih itu Bapak Senator? Apakah Bapak itu salah seorang pencinta daripada Hare Krishna mungkin, ataukah penggerak, ataukah pengidola daripada Sri Krishna itu sendiri? Mungkin bisa diklarifikasi kepada netizen. Jadi yang pertama, semeton boleh periksa ayah Ndatiang Swargi Ratu Haji Sri Wedastro Suyase diberikan penghargaan oleh Parisade bersama 7 tokoh orang Bali lainnya, termasuk Profesor Ida Bagus Mantra, termasuk dari Swargi Gusti Bagus Sugiul. 7 tokoh itu bersama dengan ayahnya itu mendirikan Parisade Hindu tahun 1959. Sertifikatnya ada. Yang waktu itu menerima bersama waktu itu dengan nanti dengan istrinya Prof Mantra dan juga dengan putra putri dari pendiri. Itu yang memberikan ketua Parisade. Dan itu memang dalam sejarah saya ini putra pendiri Parisade. Dan jangan lupa Parisade ada 2 versi. Yang baru-baru ini pecah kan Dualisme dualisme. Benten Parisade Besakeh yang sangat dan ada Parisade Campuan yang mungkin memang agak tidak cocok kan begitu. Kalau Tiang ada di bagian yang Parisade Reformis yang sakit kan begitu. Negara pun mengakui, presiden pun kalau diundang adalah bukan Parisade Campuan, ya, tapi Parisade yang ini, Parisade yang Besakeh, yang dimana guru Tiang yaitu Swargi Ide Pedanda Gede Sebari Tianyar Arimbaur. Beliau itulah mentor Tiang dalam agama ini. Beliau yang mengajari Tiang. Berarti ya. Bapak Senator Hindu asli. Asli Hindu Bali, ya. Semua lalu selentingan tentang Hare Krishna itu bagaimana Bapak Senator? Pertama, saya adalah pemuja Sri Krishna. Karena saya membaca kitab suci dari kecil. Dari kecil, dari SD, orang tua Tiang selalu memberikan, ayo dong baca kitab suci, ayo kitab suci ini kan menten Catur Weda, menten Pancamu Weda, menten Bhagavad Gita, menten Itihasa, Ramayana, dan Mahabharata. Kebetulan Tiang sangat suka Mahabharata. Gitu. Nah kemudian, kenapa saya cinta sama Sri Krishna? Karena Tiang lihat, saya kaget waktu membaca bukunya Bung Karno. Karena saya punya museum Bung Karno banyak, karena punya buku Bung Karno banyak sekali. Dari kecil kan ada satu kata-kata Bung Karno yang terekam dalam biografi Bung Karno karya Cindy Adams, wartawan Amerika, yang beliau menyatakan bahwa aku, Bung Karno, adalah pengagum Bhagavad Gita. Aku membaca Bhagavad Gita karena ibuku seorang Hindu Bali. Aku membaca Bhagavad Gita 5 kali dalam hidupku, A sampai Z, A sampai Z, A sampai Z, A sampai Z, A sampai Z. Itu Bung Karno seorang Islam yang bilang begitu. Dari sana saya cari-cari buku apa ini. Kok seorang Bung Karno kagum. Nah semenjak SMP yang baca. Astungkara saya mengerti makin tentang kitab suci. Dan saya bangga. Nah bangga dengan Krishna bukan berarti yang ikut aliran atau ikut sampradaya. Begitu. Sama juga dengan Prof Ida Bagus Mantra. Semeton harus tahu, anak muda Bali harus tahu, Ida Bagus Mantra, beliau adalah mantan gubernur, mantan rektor UNUD, beliau adalah duta besar Indonesia untuk India, dan doktor Hindu pertama dari India. Bapak Prof Ida Bagus Mantra ini juga menulis Bhagavad Gita, yang dimana Sri Krishna di dalamnya. Apakah Prof Ida Bagus Mantra ke India-Indiaan? Tidak, justru beliau lebih bangga dengan Bali mendirikan LPD, mendirikan namanya desa adat. Pantas kali Aji karena ketika saya membaca Bhagavad Gita yang Sri Krishna di dalamnya wejangan-wejangan itu, justru saya bisa lebih menjaga desa adat. Buktinya tahun 2015, satu-satunya anggota Dewan Wakil Rakyat Pusat yang menolak desa syariah
ketika kita rapatkan di Bank Indonesia di Jalan Tantular, sehingga memunculkan piagam Tantular, ada Coace di sebelah, ada DPRD, ada Sulingge, ada Majelis Utama Desa Pekraman waktu itu, ya Wedakarna. Mungkin kalau nggak ada saya, waktu itu Desa Syariah sudah berdiri loh. Baik. Nah, karena faktanya ya. Fakta. Nah, artinya tiang klarifikasi bahwa tolong dibedakan mana Bhakta Sri Krishna, mana pengagum Sri Krishna, mana yang menjadi anggota Hare Krishna, dan yang tidak pernah menjadi anggota ISKCON, tidak pernah menjadi pengikut Hare Krishna, tidak pernah menjadi namanya simpatisan dari organisasi, tetapi yang kenal. Nah, masalah itu yang viral kan memang pidato yang lagi. Iya. Sepotong-sepotong. Jadi sebenarnya Pak Arya Wedakarna ini lebih hebat dari Ahok sebenarnya. Kalau Pak Ahok video ya. pengalaman video. Jadi kalau Pak Ahok cuma dipenggal sekali. Pidatonya di Pulau Seribu. Kalau Arya Wedakarna bisa 3, 4, 5 banyak sekali. Jadi apalagi di Pupuk, apalagi di macam-macam. Jadi sebenarnya saya dianggap mungkin lebih berbahaya daripada Pak Ahok. Mungkin intinya banyak penggemar rahasia seperti itu Bapak Senator ya. Karena belum pernah mungkin mereka menemukan ada sosok yang apa adanya, yang ceplas-ceplos, kan dia kan tidak mainstream. Iya, oke. Ini pertanyaan mendasar kembali Bapak Senator. Bapak adalah seorang Hindu, bahkan adalah putra dari Sejak sekolah, saya pengen punya usaha kuliner sendiri. Mulai dari kecil sampai ayam-ayaman jadi juara pasar GoFood di Bandung. Kalau saya emang bergabung sama taktik yang saya dapat dari GoFood, hasilnya tuh lebih dari ekspektasi. Pas dapat kenaikan omset yang full, saya merasa harus berbagi pengalaman ke banyak orang. Di komunitas pasar GoFood atau Kompas, kita bisa diskusi strategi bisnis atau ngulik fitur GoFood bareng. Berasa banget faedah kompak buat saya, karena di sini pengalaman orang bisa jadi ilmu buat orang lain. Makin seru main strategi promo, biar makanan kita dilirik orang. Buat pengusaha kuliner yang baru atau yang mau makin ngasih, kita bisa networking kalau gabung di Kompak. Ayo bergerak bersama Kompak dan terus berhasil bersama Gojek. Today is a super special day. Drum roll, please. Hey guys! Welcome back to the Tiny Mighty Club. I'm Nick. pada pendiri PHD itu sendiri, kemudian juga memuja dan mengagumi daripada sosok Sri Krishna yang ada di Bhagavad Gita itu sendiri. Nah, saya tidak menanya perbedaan antara Hindu dengan Hare Krishna itu, dan ini bahkan sekelumit pertanyaan yang muncul dari para netizen, apa sebenarnya persamaan antara Hindu dengan Hare Krishna sehingga Bapak begitu mengagumi daripada Hare Krishna dan juga mencintai Hindu Bapak sendiri. Jadi yang mengagumi Sri Krishna itu juga Pak Jokowi. Kan ada pidatonya. Iya, saya tak pernah baca. Artinya apa sih bedanya antara Pak Jokowi sama Arya Wedakarna yang mengagumi? Mengagumi bukan berarti kita dalam artian involved dong. Pak Jokowi mengagumi Sri Krishna bukan berarti beliau seorang Hindu. Tidak. Sama juga kemarin tempo hari ketika tanggal 25 Desember, hari Natal 24 Desember tahun lalu, saya datang ke gereja Katolik, yang datang di gereja Kepundung, saya juga ikut begini, saya ikut misa itu karena dari dulu yang sangat mengagumi Katolik, tiang ada di gereja pakai baju Bali. Apakah seorang Arya Wedakarna pindah agama? Tidak. Kemarin tiang datang ke Banten, tiang ikut salawatan dengan para kiai-kiai. Apakah Islam? Apakah saya jadi Islam? Tidak. Berarti fleksibel. Dan petugas tiang sebagai pejabat negara mengayomi. Sekarang saya sampaikan Arya Wedakarna ini siap saya merekomendasikan pembubaran. Siap. Oh, tapi harus bukti dulu gitu loh. Bukti apa yang harus dikedepankan? Ini kan tiang ini kan tidak bisa menanggapi kalau orang emosi atau masyarakat emosi tentang satu pidato dan lain sebagainya. Dan tiang klarifikasi dulu gini, pidato tiang kan dipotong. Yang
pada saat itu tiang pidato diundang di acara di Renon. Di mana-mana yang namanya pejabat ketika masuk ke rumah orang, pidato di rumah orang, selalu memuji gitu loh. Mensupport, memuji, memotivasi. Bahkan sekali tiang waktu pidato di gereja, saya sampaikan kepada jamaat, mungkin kalau saya tidak putra seorang pendiri Parisade, mungkin Arya Wedakana sudah Katolik loh. Karena saya mengagumi Katolik. Karena saya suka datang ke Vatikan. Yang ke namanya Saint Basilica di Italia. Dulu yang pernah pendidikan di Australia, di Melbourne. Yang pernah pendidikan di Washington, di Amerika Serikat. Saya senang ke gereja sampai sekarang. Itu menyemangati sehingga yang ingin bahwa Arya Wedakana ini adalah senator Republik Indonesia, bukan senator Hindu saja. Tapi Hindu harusnya lebih bangga sama saya. Ketika tiang berbicara di komponen Islam, tiang berbicara hal yang sama, memberikan semangat, bicara persamaan. Bahkan tiang juga bisa, kalau saya sholawat bisa, karena saya pendidikan Jakarta. Begitu, saya paham ajaran-ajaran Islam, saya paham. Nah, begitu juga kalau ke Buddha tiang sampai sembah-sembah bagaimana tiang ngerti semua. Itu sudah biasa dilakukan. Kalau ada pejabat yang kalau sudah datang ke tempat tamu. Nah, jadi wajar saja ketika tiang datang di komunitas yang vegetarian, komunitas yang tidak makan daging, komunitas yang memuja Krishna, Hare Krishna, memberikan semangat bisa. Dan jangan lupa di acara itu ada pejabat Kementerian Agama, ada pejabat provinsi, ada pejabat dari antar agama yang menjadi saksi tiang pidato. Makanya kenapa tiang nggak tanggepin? Kalau you mau tanya tentang apa yang terjadi pada saat pidato yang dipenggal, tanya sama undangan yang ada. Baik. Itu ya. Itu semata-mata adalah profesional kerja dan tugas daripada jabatan yang disandang saat sekarang ini, Bapak Senator. Betul, Republik Indonesia. Walaupun skupnya dari Bali yang memenangkan, tapi adalah milik Republik Indonesia itu sendiri. Nah, terkait dengan berbagai tempat, terkadang adalah menyajikan vegetarian seperti yang Bapak Senator katakan tadi. Ini juga menimbulkan suatu pertanyaan di sosial media, bahkan di masyarakat luas. Jadi kalau Bapak Senator itu memuja Hari Krishna atau Sri Krishna itu sendiri, apakah Bapak itu vegetarian atau masih mengkonsumsi daging sampai detik ini? Jujur saja, ketika saya kuliah di Jakarta, S1, saya murni vegetarian. Waktu kuliah? Waktu kuliah, Gitu. waktu S1, waktu kuliah. Memang murni, teman-teman saya di Trisakti saksi itu, gimana ribetnya seorang Arya Wedakana. Mengapa? Mengapa pada waktu itu memilih vegetarian tidak sekarang seperti itu? Waktu itu saya vegetarian pertama kan karena mungkin rasa kehinduan saya itu di ibu kota meledak-ledak gitu. Kan minoritas di sana. Oke. Jadi karena situasi begitu dan juga alasan, ya pertama alasan kesehatan justru. Karena ini waktu itu kan ayah saya meninggal. Tahun 2000 almarhum Ratu Aji Tiang Suwargi, bahwa beliau Nabi Mantu begitu meninggalnya karena salah satu penyebabnya pola makan. Gitu loh ya. Jadi karena tiang sebagai anak muda kan trauma tuh. Padahal metabolisme tubuh memerlukan daging pada saat itu kan? Ya, jadi dalam artian selama 4 tahun ikut tiang kuliah, tiang vegetarian. Karena lebih kepada kesehatan. Dan saya jadi sehat. Karena dulu kan tiang merokok. Saya ngerokok. Dulu kan tiang di entertainment. Ya, saya punya band, saya juga model bagaimana tiang ngerokok, saya minum, saya mabuk gitulah istilahnya. Tapi yang cuma satu nggak pernah tiang coba tuh narkoba tuh. Oke. Jadi untuk mengimbangi hal itu, saya menjadi vegetarian. Vegetarian pun itu dalam artian sesekali makan daging, sesekali. Karena tetap tubuh memerlukan asupan protein. Tetap misalkan pas hari Minggu gitu, tapi yang fleksibel aja pasti yang misalkan kunjungan ke Eropa atau ke Amerika makan berarti yang gitu. Tetapi mungkin 90% yang vegetarian. Nah, ketika yang menjadi politik tahun 2004, ketika yang sudah mulai mahasiswa doktor yang menjadi ketua partai waktu itu, saya ini ketika kunjungan sudah mulai sering ke Bali, kok kayaknya kok banyak dihidangkan sama daging. Dan waktu Usia berapa kira-kira waktu itu Bapak Senator? 24 tahun, oke. 16 tahun yang lalu. Jadi waktu itu kan yang ketua DPP PNI Marhainisme, partainya Ibu Sukmawati Soekarno. Suka diundang, tahu sendiri di kampung dikasih
lawar, dikasih macam-macam. Babi guling. Babi guling. Ini kalau nggak saya sentuh, tersinggung. Betul, seperti tidak menghargai. Karena sebenarnya saya menjadi tidak vegetarian itu karena sebenarnya saya berkorban. Mengunjungi masyarakat yang benar menyayangi ya, mengelulukan, kemudian mengharapkan makanannya disentuh. Jadi Seperti totally itu. 2004 saya udah nggak vegetarian ya. Sampai detik ini. Sampai sekarang. Oh, berarti Ada juga netizen yang nyinyir-nyinyir. Kenapa Haji nggak pernah makan langsung gitu ya? Nggak makan langsung maksudnya itu mereka pingin tiang ngajeng langsung gitu loh, capluk-capluk itu makan gitu. Itu kan tidak melanggar sesana gitu ya. Saya kan orang istilahnya kan penglingsir. Orang tua lah istilahnya dituakan di Pasemertonan, yang juga pejabat. Saya bukan YouTuber, bukan masalah untuk YouTuber yang apa sih namanya yang kuliner gitu ya. Bukan profesi saya. Ada begitu Ji, tolong dong jangan-jangan nanti foto saja di warung babi guling yang makan ajudan. Jawabannya gampang. Pendukung tiang banyak dari pemilik warung babi guling. Tak kenang lagi ke mereka gimana lahapnya Haji Weda karena nambah Mengkonsumsi ya. Sudah ada alamatnya jelas, jadi nggak usah repot-repot datang tanya bener Haji AWK kesini gimana makan enak apa enggak. Berarti itu sekaligus jawaban dari Bapak Senator itu meruntuhkan daripada seteman masyarakat yang mengatakan bahwa tidak mengkonsumsi daging dan bertentangan dengan sukle satyagraha yang tengah dipromosikan saat sekarang ini dengan babi guling ya. Justru sukle nih ke netral. Kan ada macam-macam. Ada juga pertanyaan, sukle nike itu bukan penemuan Arya Wedakarna loh. Dari siapa? Diresmikan oleh Ide Bedanda Sebalik Gianyar Arimbawa tanggal 1 Juli 2015 di Candi Prambanan di depan Parisade Jawa Tengah. Mungkin belum diketahui oleh kayak ramai. Ide Bedanda istri beliau jadi saksi, beliau ada di sana, boleh bisa didatangi di Geria Tegah Karangasem. Beliau yang tanda tangan dan beliau berikan amanat kepada tiang turah, laksanakan satyagraha, bantu pengusaha sukle sebelum beliau meninggal. Jadi saya sebagai siswa beliau tuh saya makin kemana-mana saya gembar-gemborkan, ayo sukle satyagraha. Itu adalah kecintaan saya kepada guru parampara saya Ide Bedanda Sebalik. Berarti stimulasinya dari situ benar-benar saya dukungan beliau ya. jalankan. Piagamnya ada, stempelnya ada, dan beliau saat itu bukan pedanda sembarangan. Beliau adalah ketua Dharma Adiaksa PHD Pusat. Pendetanya, ketuanya pada pendeta. Jadi patut diketahui oleh netizen bahwa selentingan ataupun klausul kata sukle itu bukanlah berasal dari Bapak Senator, tapi adalah ide Perintah pedanda. dari Sulingge. Iya. Dan kemudian sukle ini kan ada macam-macam. Misalkan, kenapa sih nggak satwike? Iya. Kenapa nggak surudan? Kenapa nggak paridan? Mengapa? Nah, kalau suruh dan paridan apura beberapa golongan nggak segan. Misalkan niki ngenten niki ajengan, sugre niki paridan, sugre niki surudan kan enak. Orang-orang terutama yang berkasta gimana? Iya, Ngapain betul. kan begitu ya, yang ribet gitu. Artinya konotasi terhadap nilai Konotasi kan bekas kan iya, gitu betul, betul. Nah nike nggak enak. Terus dipikirkan satwike. Kenapa nggak satwike? Satwike nike tidak boleh potong daging karena dia memang harus sayur-sayuran. Nah kalau dagang serombotan ya satwike. Tapi kalau begenyol, betutu, Beguling sendiri. beguling, ikan mujair nyat nggak masuk satwike. Makanya paling enak itu sukle nike bukan berarti sebelum dipersembahkan prosesnya yang suci. Makanya kalau cuci beras, cuci daging jangan pakai ember bekas cucian pakaian gitu loh. Jangan menghidangkannya secara kotor, letah, cemer. Kalau orang Bali astungkare, semiskin-miskinnya orang Bali, kalau sudah masak pasti bersih. Iya, artinya perabot yang sukle. Rasa skala dan eskalanya itu ada seperti itu. Menten ngejot saiban, menten meketis dirte melanting itu. Makanya kan dari dulu dan sekarang ini tiang ini setiap minggu ribuan orang ngantre minta sertifikat sukle. Karena sekarang sudah orang Bali sudah mulai cerdas, kalau mau belanja lihat dulu Tridatu, lihat pelangkiran dulu. Nggak apa-apa AWK 5 tahun yang lalu dinyinyirin, tetapi manfaatnya makin astungkar. Apalagi dengan kejadian bom Bali, dengan kejadian radikal, masyarakat Bali semakin
biasanya kadang-kadang lebih suka ke warung tetangga seperti itu. Jadi lebih dimotivasi juga para pedagang Bali yang menjual babi guling Bali. Satu lagi yang tambahkan tadi tentang Hare Krishna ya. Nanti kalau misalkan ada yang mau bubarkan, syarat pertama Anda mengadu secara resmi dulu. Kemana itu Pak Senator? Mengadunya ya ke pengadilan. Ke pengadilan. Bukankah semua legalisasi daripada Hare Krishna itu sah adanya, termasuk Jadi di begini, Kementerian benar. HAM? Jadi yang sampaikan Mas Maton. Jadi gini, ketika ada orang minta, ayo bubarkan HK Hare Krishna, dibubarkan gitu. Dia kan sebagai pejabat negara lagi pula dia kan dokter. Oke. Saya dokter ilmu pemerintahan. Kalau dokter akademis nggak boleh tutur inular atau dengar tekanan gosip nggak bisa. Harus nonton dokumen. Seperti delik aduan Delik seperti aduan. itu. Tak periksa. Ini kenapa sih Hare Krishna ingin dibubarkan? Coba periksa di Parisade, menten suratnya. Pengakuan pengayoman 2016. Betul, ada itu Ada. ADART-nya. Ada. Nomor 2, periksa dong di Kementerian Agama. Ada. Ada tahun 2019. Direktorat Dirjen Hindu. Jenderal Hindu. Nomor 3, periksa di Kementerian Hukum dan HAM. Terdaftar 2019. Itu sulitnya. Nah, jadi Bagaimana? kalau seandainya ingin dibubarkan, ayo sekarang yang anti Hare Krishna masuk ke pengadilan, berargumentasi di pengadilan, mengajukan gugatan. Siapa yang digugat siapa? Yang digugat Menteri Agama, Menteri Hukum, dan Ketua Parisade. Baik. Nanti hakim akan panggil, nih mana yang keberatan. Coba sampaikan coba. Yang nolak nih. Banyak aliansi yang terdaftar untuk menolak itu Untuk rasanya. menolak, ayo dong menolaknya serius, jangan cuman petisi, jangan menolaknya cuman di medsos. Menolaknya ini kan ke kantor pengadilan. Dumas ya, Dumas. pengaduan masyarakat ya. Ayo begitu loh, tapi kalau misalkan mau menolak lengkap harus ada KTP Anda. Dan siap-siap jika tuduhan Anda tidak terbukti, Anda siap dilaporkan balik. Berarti gugatan balik. Gugatan balik. Ayo, Aji Wedekarna nganter. Terbuka ya. Kumpulkan dulu, datang ke kantor Tiang di Renon di Cok Agung Tresna, datang, ayo sama-sama kalau mau gitu. Tiang akan nganter kalau mau gugat, tetapi bukti dikumpulkan dan harus siap Anda diperiksa. Siapa yang menggugat siap diperiksa sama negara. Iya. Nanti kalau tidak terbukti bisa dilaporkan pencemaran nama baik. Iya, rumornya beberapa aliansi yang benar-benar mendukung daripada Hindu Bali itu sudah siap-siap, entah bagaimana kelanjutannya. Mudah-mudahan itu ada Dumas atau pengaduan masyarakat yang real dan terbukti. Dan mereka berhadapan bukan dengan area Wedakarna, karena Dengan sekarang mereka berhadapan dengan hukum. Betul. Mereka berhadapan dengan PHDI, mereka berhadapan dengan Menteri Hukum, mereka berhadapan dengan Menteri Agama, Menteri Agama dalam Direktorat Jenderal. Dan kemudian ada juga Niki, satu penting yang digoreng-goreng kan tentang keputusan Jaksa Agung, benar nggak? Iya, yang tahun 1984 nomor 107. Oke. Jadi Semeton jangan terjebak. Apa itu sebenarnya? Kejaksaan, jadi begini, Nike tahun 84, betul. surat itu memang ada. Iya. Tahun 1984, Kejaksaan Agung itu tidak melarang Hare Krishna, tetapi melarang peredaran buku-buku. Oh, Srila Prabhupada itu. Srila Prabhupada, Hare Krishna. Karena waktu itu kan zaman Orde Baru, bukan peralihan, Apa sedang ya? kuat-kuatnya Iya, nih ke. transisi. Waktu itu tahun 1984 yang berumur 4 tahun kan, yang lahir tahun 80. Jadi Saya waktu belum lahir. itu Soeharto itu dengan keputusan Jaksa Agung itu tidak hanya buku Hare Krishna yang dilarang, buku tentang Marxisme, buku tentang namanya Bung Karno, yang itu dipuri tiang menurut pengakuan Aji dan orang tua saya itu menten ribuan judul buku yang harus kami sembunyikan, buku Bung Karno yang harus kami sembunyikan di bawah tanah. Wow. Karena kalau ketahuan waktu itu kita punya buku Bung Karno langsung dipanggil sama tentara. So, mengacu kepada keputusan Jaksa Agung itu. Termasuk pun waktu itu Universitas Mahendra Datta kan dulu namanya Universitas Marhain. Betul. Lambangnya banteng. Banteng. Itu sampai diminta diganti sama Soeharto. Waktu itu yang memediasi Prof. Ide Bagus Mantre dengan Pak Murdiono. Makanya ganti namanya menjadi Mahendra Datta. Karena tidak boleh ada kata-kata Bung Karno.
Artinya tahun 84 pelarangan buku Hare Krishna itu adalah melarang bukunya. Dan ini yang tidak diketahui oleh netizen. Pada tahun 2010, pada saat Profesor Mahfud MD menjadi Ketua Mahkamah Konstitusi, sudah ada judicial review ke MKRI, ke Mahkamah Konstitusi, kewenangan kejaksaan untuk melarang buku-buku sudah dicabut. Artinya semenjak keputusan MK, yang namanya SK dari atau surat keputusan atau surat edaran dari Kejaksaan Agung tidak berlaku. Hanya Jaksa Agung boleh hanya mengawasi saja, tetapi untuk melarang, untuk membubarkan tetap pengadilan. Berarti itu sudah dimentahkan dan lagi terdepak dengan sendirinya ya. Makanya nanti kalau ada yang ngelaporin gitu, dunia kan ketawa. Makanya sekarang jangan pakai emosi. Tadi kalau ditanyakan, kalau Jero ditanyakan, apa sih perbedaan sama persamaan? Loh, saya mau bukti deh. Kalau ada semeton Hare Krishna nih, yang memang benar-benar meninggalkan sanggah gitu ya, meninggalkan kawitan, itu kan sudah ranah pribadi mereka. Kepongor, kepastu, terkutuk. Sapatah sekali orang Hindu pindah agama. Iya. Orang Hindu niki pindah agama. Ini sekarang kasih analogi contoh nih. Orang Hindu pindah agama, misalkan pindah agama non-Hindu gitu ya, otomatis kan merajanya dibongkar. Seperti di Jembrane, seperti yang Menten di beberapa tempat, misalkan di Kuta Utara, di beberapa desa, di sana sudah sedikit Hindunya. Ada misalkan yang pindah agama, kan dibongkar juga perajannya. Tidak ada lagi pelangkiran. Niki semeton Hare Krishna ini kan dia itu masih pakai dupe, masih pakai canang. Dan saya tanya langsung sama ketua, ini ketua umumnya datang ke tempat ini. Baru bulan lalu datang, saya tanya, memang ada anggota saudara yang meninggalkan merajan, yang meninggalkan menjadi warga adat. Ini kan baru isu. Coba berani sebut nama. Ya. Sebenarnya dari hemat Bapak Senator sendiri, apa sih yang diperdebatkan sehingga menjadi konflik yang begitu fenomenal di sosial media tentang Hindu Bali dan Hare Krishna ini? Jikalau mereka yang menganut Hare Krishna sama sekali tidak meninggalkan adat istiadat budayanya, juga tidak merubah daripada pemerajannya, sebenarnya apa yang dipermasalahkan dari hemat Bapak Senator sendiri menilai dari polemik yang ada ini? Isu Hare Krishna ini sudah kayak isu PKI yang zaman dulu selalu dibuat-buat gitu. Tetapi yang tahu di belakangnya siapa? Yang pertama, Sebenarnya dari hemat Bapak Senator sendiri, apa sih yang diperdebatkan sehingga menjadi konflik yang begitu fenomenal di sosial media tentang Hindu Bali dan Hare Krishna ini? Jikalau mereka yang menganut Hare Krishna sama sekali tidak meninggalkan adat istiadat budayanya, juga tidak merubah daripada pemerajannya, sebenarnya apa yang dipermasalahkan